Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Alpadil dengan NIM 418231155. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Pembangunan Sosial. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pembangunan Sosial ini, yaitu Bapak Yudi Irfan Daniel, Esos IMAG. Terima kasih Bapak Yudi. Eh, Lanjut, kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu analisis kritis pembangunan di Indonesia dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Saya bisa menjelaskan ini dengan pembangunan di Indonesia saat ini lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan internet. Pembangunan Meskipun ini penting, pembangunan sering kali tidak merata dan kurang melibatkan masyarakat. Banyak proyek dilakukan dari atas top down, bukan dari kebutuhan warga secara langsung, dan juga pembangunan sosial ini tidak merata. Pembangunan sosial ini mencakup pendidikan, mungkin pendidikan, kualitas hidup masyarakat, dan lain-lain. Dampaknya terhadap korupsi yaitu proyek besar membuka celah korupsi, seperti kasus korupsi BTS 4G oleh pejabat kemarin. Lalu ada juga kemajuan seperti pembangunan teknologi digital untuk mencegah korupsi lewat sistem online, yaitu e-budgeting atau e-procurement. Sayangnya penegakan hukum belum cukup kuat atau sering kurang tegas terhadap pelaku korupsi kelas atas. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang hukum tumpul ke bawah. Lalu lanjut dengan pertanyaan kedua, membangun masyarakat daerah tertinggal lewat komunikasi adalah kunci utama dalam pembangunan, terutama di daerah tertinggal. Komunikasi adalah kunci utama dalam pembangunan, terutama di daerah tertinggal. Strategi yang bisa dilakukan yaitu menggunakan media lokal seperti radio untuk menyampaikan informasi tentang pendidikan, kesehatan, dan juga peluang bisnis. Lalu yang kedua, melibatkan masyarakat dalam perencanaan program lewat diskusi kelompok atau forum warga. Yang ketiga, edukasi visual dan sederhana seperti video animasi atau poster berbahasa lokal agar mudah dipahami. Yang terakhir, mengangkat tokoh masyarakat sebagai agen perubahan agar pembangunan lebih dipercaya dan diterima oleh warga-warga. Lanjut dengan pertanyaan ketiga, peran komunikasi dalam menghadapi kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Kasus pelecehan semakin sering terjadi bahkan di tempat umum dan media sosial. Upaya komunikasi yang dapat dilakukan adalah melakukan kampanye kesadaran publik seperti speak up atau lawan bersama dan mendorong korban untuk berani bicara. Lalu yang kedua, edukasi sejak dini melalui sekolah, media tentang persetujuan, batasan tubuh, dan hak perempuan. Lalu yang ketiga, media yang berpihak pada korban, yaitu tidak menyalahkan korban dan menyampaikan kasus secara bijak, jujur, dan adil. Komunikasi antar keluarga dan komunitas untuk mencegah pelecehan dan mendukung korban. Lalu yang keempat, pertanyaan yang keempat, komunikasi pembangunan sosial dalam kerukunan antar umat beragama. Apa itu komunikasi pembangunan sosial? Yaitu proses penyampaian informasi dan nilai yang mendorong perubahan sosial yang damai, adil, dan inklusif. Peran dalam pembangun kerukunan, mendorong dialog antar agama agar umat saling mengenal dan menghargai. Media sebagai alat damai dan bukan alat provokasi yang menyebarkan pesan toleransi dan keberagaman. Lalu yang ketiga, pendidikan lintas agama, misalnya lewat diskusi atau pertukaran budaya untuk membangun saling pengertian sejak dini.
Contoh yang bisa dilakukan, membuat forum ke ke umat beragama yang rutin menggelar diskusi bersama tok- bersama tokoh agama lokal. Lalu yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, nomor 5, tantangan membangun kerukunan dan peran media massa. Tantangan utamanya ini yaitu intoleransi dan ujaran kebencian di media sosial. Lalu kurangnya pendidikan toleransi di lingkungan keluarga dan sekolah. Dan yang ketiga, hoax atau berita palsu yang memecah belah identitas. Yang terakhir, politik identitas, di mana agama dipakai untuk kepentingan politik. Peran media massa di ini sangat penting, yaitu yang pertama membentuk opini publik dan mendukung perdamaian dan keberagaman, menghindari provokasi dan tidak memihak saat memberitakan konflik agama. Dan yang terakhir, memberi ruang dialog antar agama melalui talk show, podcast, dan berita inspiratif. Eh, Studi kasus yang bisa saya berikan yaitu dalam kasus penolakan rumah ibadah di suatu wilayah, dan ini sangat sering terjadi, teman-teman. Media yang baik akan menampilkan dua sisi cerita dan mendorong dialog damai, bukan menyudutkan salah satu pihak. Betul sekali. Eh, Mungkin sekian dari penjelasan atas 45 pertanyaan tadi dari saya. Semoga bisa memberikan jawaban dan memberikan gambaran dari apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.